Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang terkasih, secara sederhana pengertian Kristen adalah orang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus. Apa yang menjadi tanda atau bukti bahwa seseorang adalah Kristen atau pengikut Kristus? Bukan karena dia memiliki KTP atau IC yang bertuliskan Kristen, kemana-mana selalu memakai aksesoris atau kalung salib misalnya, atau tampak sering keluar masuk gedung gereja. Bukan. Tanda nyata yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus seharusnya tercermin dari kehidupan sehari-hari yang meneladani bagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Adalah mutlak orang Kristen atau pengikut Kristus meneladani dan mengikuti jejak Kristus. Salah satu teladan hidup yang Kristus tunjukkan adalah persekutuannya yang karib, yang erat dengan Bapa. Semasa pelayanannya di bumi, Kristus tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa berdoa, tanpa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Salah satu ayat yang menyatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Kristus rela keluar dari zona nyaman, menyalipkan kedagingannya untuk berdoa dikala banyak orang sedang tidur dengan nyenyak. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus mengutamakan hubungan dengan Bapa. Kristus melibatkan Bapa di setiap tindakannya. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberikan berkat waktu yang sama untuk semua orang, yaitu 24 jam sehari. Berapa waktu yang biasa saudara pergunakan untuk berdoa? Saudara, Tuhan bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Doa seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya. Doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas rohani atau mengisi waktu senggang.
Ingatlah selalu saudara bahwa kita dapat bernafas dengan tubuh yang sehat dan dapat menjalani hari-hari adalah karena Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jika Kristus saja mendisiplinkan diri untuk berdoa, siapakah kita ini sehingga meremehkan jam-jam doa? Saudara, ingat Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang tegas dan jelas menegaskan bahwa kalau kami mengaku kami orang percaya pengikut Kristus, maka kami harus suka berdoa. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sekaligus menegur setiap kami bahwa kami adalah pengikut Kristus yang harus meneladani Kristus dan bahkan melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Ya Tuhan, hari ini biarlah firman Allah Engkau materaikan dalam hati, dalam hidup kami, dan kami selalu membangun hubungan yang erat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Inilah doa, puji dan syukur kami kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.